Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah masuk di bab yang kelima, yaitu segi banyak. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materinya, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita pagi hari ini dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, silakan siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, agar ketika nanti ada yang harus dicatat atau ada hal penting yang harus dicatat, anak-anak bisa langsung mencatatnya. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya dan bukunya. Baik, sudah disiapkan ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke dalam materinya. Nah, anak-anak perhatikan pengertian segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Ya, bangun datar tertutup berarti seluruh bangunan tertutup oleh ruas garis ya. Nah, banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Jadi antara sisi dan sudut itu harus sama banyak. Oke. Bangun segi banyak dibagi dua kelompok, yaitu kelompok bangun segi banyak dan bukan segi banyak. Artinya bukan segi banyak di sini adalah bangun yang tidak memiliki ruas garis. Oke, bangun yang tidak memiliki ruas garis. Kita lihat gambar pertama. Ini termasuk bangun segi banyak atau bukan? Ya, ini adalah termasuk bangun segi banyak. Nah, sedangkan yang ini termasuk bangun segi banyak atau bukan? Ayo, ya ini bangun segi banyak atau bukan? Bukan ya. Ini termasuk bukan segi banyak. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ruas garis. Ya, tuh bentuknya seperti setengah lingkaran ya. Nah, dia tidak memiliki ruas garis. Nah, sedangkan ini termasuk bangun segi banyak atau bukan segi banyak? Bangun segi banyak ya. Kenapa? Karena dia memiliki ruas garis tuh. Ini garis lurus, garis lurus, garis lurus. Nah, garisnya tertutup. Ya, dibatasi oleh garis semuanya. Nah, ini termasuk adalah bangun segi banyak. Nah, sedangkan gambar ini lihat, perhatikan. Di sini gambarnya melingkar, ya. Melingkar, tapi di sini ada garis. Ayo, ini termasuk segi banyak atau bukan segi banyak? Ada yang tahu? Termasuk bukan segi banyak, ya. Ya, termasuk bukan segi banyak. Kenapa? Karena ada ada yang bukan ruas garis di sini. Tuh, ada yang lingkaran, ya, setengah lingkaran kayak gini. Oke, dikurangi seperempat lingkaran nih. Seperempat lingkarannya pakai ruas garis tetap ya. Ketika ada yang lain itu bukan ruas garis, itu tetap bukan dikatakan bangun segi banyak. Jadi ini dikatakan bukan segi banyak. Oke, pahami dulu sampai di sini ya. Jadi setiap yang
segi banyak itu dibatasi oleh ruas garis atau garis lurus, ya, dibatasi oleh garis lurus seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, perhatikan nama segi banyak sesuai dengan jumlah sisinya. Nah, lihat, ini adalah bangun segi banyak. Lihat, segi banyak memiliki 3 sisi, ya, 1, 2, 3. Banyak sudutnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini juga sama, segi 4. Memiliki segi banyak yang memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Terus banyak sudutnya juga banyak yang 4. Ada 4 sudut. Nah, lanjut lagi. Di sini ada segi 5. Sama, segi 5 pun memiliki 5 sisi dan memiliki 5 sudut. Begitu pula segi 6. Memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Nah, kenapa perhatikan, ini disebut segi banyak ya. Kenapa tadi dikatakan segi banyak itu memiliki sisi dan sudut yang sama. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ini segitiga memiliki sisi dan sudut yang sama. Terus ini segi 4 memiliki sisi dan sudut yang sama. Begitu pula segi 5 dan segi 6. Oke, paham sampai sini ya? Baik, kita lanjut lagi. Oke. Nah, apa ini? Jenis-jenis segi banyak. Oh, ternyata segi banyak ada jenisnya ya, dibagi menjadi 2 jenis nih. Perhatikan. Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak dibedakan menjadi 2 nih ya. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ini dibedakan menjadi 2. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Oke, kita bahas satu-satu. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Tuh, sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Itu adalah segi banyak beraturan. Oke, segi banyak beraturan. Contohnya perhatikan, di sini ada segi 4. Nih, memiliki sisi dan sudut yang sama besar, ya. Sudut yang sama besar. Ini pun segi 5 pun sama. Memiliki sisi dan sudut sama besar. Segi 6 pun sama. Sudutnya dan sisinya sama besar. Dan ini segi 6, ini segi 7 ya. Ya, ini segi 7 memiliki sisi dan sudutnya pun sama besar. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau segi banyak beraturan memiliki sisi dan sudut yang sama panjang. Tuh ya, sama panjang. Oke, kita buka segi banyak tidak beraturannya agar kalian bisa membedakan. Perhatikan. Nah, ini adalah segi banyak tidak beraturan. Tidak beraturan. Pengertiannya, segi banyak yang sisinya tidak sama panjang. Tuh, kalau segi banyak beraturan kan sisinya sama panjang. Sisi dan sudut itu sama panjang. Sedangkan, kalau tidak beraturan memiliki sisi dan sudut yang tidak sama panjang. Tuh, tidak. Sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Nah, belah ketupat termasuk segi banyak tidak beraturan. Karena sudutnya tidak sama besar meskipun memiliki sisi yang sama panjang. Ya, sudutnya tidak sama besar dia nih. Atau memiliki sudut yang sama panjang. Perhatikan gambar berikut. Nah, pertama adalah jejar genjang nih. Ini adalah
bangun datar jajar genjang. Nah, dia termasuk di segi banyak tidak beraturan. Lalu dia memiliki sisi yang berbeda ya. Nah, otomatis dikatakan tidak beraturan. Trapesium pun sama. Ini lebarnya seperti ini lebih lebar lagi. Tuh, jadi tidak sama. Belah ketepat pun sama. Sisinya dia sama, tapi sudutnya dia berbeda. Maka dikatakan tidak beraturan. Persegi panjang pun dia dikatakan tidak beraturan karena memiliki sudut dan sisi yang berbeda. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau beraturan memiliki sisi dan sudut, sisi yang panjang dan sudut yang sama besar. Sedangkan kalau tidak beraturan, tidak memiliki sudut yang sama panjang dan tidak memiliki sisi yang sama panjang atau tidak memiliki sudut yang sama besar. Itu tidak beraturan. Baik, sudah paham anak-anak? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, oke. Ayo kita selesaikan nih. Menurut anak-anak, gambar pertama ini adalah sudut segi banyak atau bukan segi banyak? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, boleh kalian menebak. Nanti di sini sudah ada jawabannya. Silakan ditebak. Ini termasuk sudut segi banyak atau bukan? Oke, sudah menebak? Baik, kita lihat jawabannya. Wah, termasuk bangun segi banyak tidak beraturan. Ya, ini segi banyak tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Tuh, sisinya berbeda ya. Memiliki sudut dan sisi yang berbeda. Maka dikatakan ini bukan bangun segi banyak atau tidak beraturan. Ya, segi banyak yang tidak beraturan. Nah, ayo sekarang yang ini silakan tebak termasuk segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan. Silakan ditebak. Sudah? Baik. Kita lihat dia termasuk segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan. Wah, termasuk segi banyak beraturan. Ya. Ini termasuk segi banyak beraturan. Tuh, karena nah, ini beraturan ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia agak mepet ke bawah lagi, sudutnya agak turun lagi, dia menjadi seperti belah ketupat, ya. Menjadi seperti belah ketupat yang yang sudutnya berbeda. Nah, ini sudutnya sama. Oke. Kita lanjut lagi ya. Perhatikan. Nah, ini apa yo? Segi banyak tidak beraturan atau segi banyak beraturan? Baik, kita lihat langsung. Wah, ternyata segi banyak tidak beraturan. Ayo, siapa yang tebakannya sudah benar nih? Nah, oke, yang sudah benar bagus. Yang belum benar perhatikan. Ayo, lihat sudut dan sisinya. Dia sisinya sama panjang nggak? Dan sudutnya sama besar nggak? Ya, ayo perhatikan. Nah, sekarang ini yang keempat. Termasuk apa nih? Segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan? Silakan. Ya, silakan ditebak. Baik, kita lihat. Segi banyak tidak beraturan, ya. Ini tidak beraturan ya seginya ya. Oke, kita lanjut sini. Nah, ini gampang nih. Gampang banget, tadi sudah dijelaskan. Termasuk apa ini? Segi banyak beraturan, ya. Nih, banyak dan beraturan. Nah, sekarang yang ini. Ayo, termasuk segi banyak beraturan atau tidak? Silahkan ditebak. Sudah ditebak? Sudah ya? Termasuk apa nih? Termasuk segi banyak tidak beraturan.
Ini tidak beraturan ya. Ini lebar, ini agak kecil, ini agak lebih kecil. Tidak beraturan. Oke, ini beraturan atau tidak? Ayo, tebak. 1, 2, 3, tebak. Baik, kita lihat. Segi banyak beraturan, ya. Ini termasuk segi banyak beraturan. Oke, terakhir. Ini termasuk segi banyak beraturan atau segi banyak tidak beraturan? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. 1, 2, 3. Kita lihat. Kita lihat. Segi banyak beraturan. Oke, ini segi banyak beraturan ya. Ini beraturan nih. Sisi dan sudutnya memiliki sama sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Oke anak-anak, habis ini sudah paham? Ya, intinya bahwa segi banyak ini tadi dibedakan menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Sedangkan segi banyak tidak beraturan tidak memiliki sisi yang sama panjang dan tidak memiliki sudut yang sama besar. Oke, tetapi segi banyak ini memiliki ruas garis lurus. Yang tidak memiliki ruas garis lurus, memiliki luas garis dikatakan apa tadi? Bukan segi banyak. Oke, bisa dipahami ya. Terima kasih. Semoga materi yang tadi Bapak jelaskan bisa anak-anak pahami dan silakan kalian belajar untuk melatih membuat soal-soal latihan dan lalu kalian isi sendiri ya, agar apa? Agar kalian lebih memahami dari materi-materi tersebut. Baik anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Hari ini tidak ada tugas untuk anak-anak. Hanya penjelasan saja dari Bapak tadi. Semoga apa yang Bapak sampaikan anak-anak bisa memahaminya. Amin ya robbal alamin. Dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sama-sama kita akhiri dulu pembelajarannya. Kita sama-sama akhiri dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, terima kasih. Dadah.